Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, kita semua boleh dapat diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di malam hari ini. Meskipun kita semua berada di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Kristus terus bersama-sama dengan kita, dan kita semua dapat dipersatukan kembali dalam ibadah di malam hari ini, ibadah Pemuda Sejahtera Sleman. Untuk itu saya mengatasnamakan komisi menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pada saat ini kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Saudari Adeline Mokolensang. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mari kiranya Engkau memberkati itu agar supaya boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Saudari Febiola Lengkong. Sementara dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Karya Terbesar. Kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, atas segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan,
Engkau izinkan kami terkumpul di tempat ini. Namun Tuhan, sebelum kami beribadah Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Engkau kiranya Tuhan berkenan mengampuni atas segenap salah dan dosa kami Tuhan. Baik dosa pribadi, dosa kami semua ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan mengampuni, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk dapat beribadah, agar biarlah firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Arista Longdong dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Teman-teman pemuda sekalian, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi, karena atas berkat dan penyertaan-Mu saja, sehingga kami semua bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk beserta bersama dengan kami di sini ya Tuhan. Memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan membentangkan sabda firman-Mu. Kiranya dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, segala rangkaian ibadah ini ya Tuhan, hanya mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bawa dalam nama Yesus, amin. Baiklah teman-teman pemuda sekalian, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan karena atas berkat dan penyertaannya, sehingga tentunya kita semua pemuda Gemim Sejahtera Treman dapat bersatukan kembali dalam sebuah persekutuan evangelisasi pemuda Gemim Sejahtera Treman. Meskipun memang kita masih belum bisa bertatapan satu dengan yang lain, belum bisa bersapa dengan satu dengan yang lainnya, tetapi kita semua yakin dan percaya bahwa melalui ibadah live streaming ini tentunya tidak mengurangi rasa kepercayaan atas Kristus, sehingga kita tetap terus rindu untuk memuji serta memuliakan namanya. Nah, teman-teman pemuda Gemim Sejahtera Treman, tentunya dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak hal yang sudah terjadi, banyak juga yang sudah berkorban, baik dalam sisi materi maupun tenaga, dan banyak juga yang sudah menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah, teman-teman pemuda sekalian, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, nasihat awal Petrus dalam pembacaan kita ini adalah untuk menguasai diri, tenang dan berdoa. Menguasai diri adalah mengendalikan diri sehingga tindakan kita dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Petrus mengingatkan pentingnya kontrol emosi agar kita semua dapat bijaksana mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Menguasai diri membuat kita tenang, dan dalam ketenangan ini tentunya kita umat Tuhan dapat berdoa. Doa akan menyatakan iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan, berpaut pada firman-Nya, dan tegar menjalani sekalipun dalam penderitaan. Sebagai seorang Kristen dalam situasi sulit sekalipun, selayaknya untuk kita tetap terus yakin akan ada jawaban melalui doa yang kita panjatkan. Petrus juga menegaskan pentingnya untuk senantiasa saling mengasihi, memberi tumpangan, melayani dengan segenap talenta yang memuliakan Tuhan, bahwa gumul juang umat Tuhan janganlah membuat mereka kendor. Bukankah Tuhan tidak pernah menjanjikan umatnya untuk bebas dari penderitaan? Yang Tuhan janjikan adalah jalan keluar atas segenap pergumulan manakala kita berserah dan bermohon kepadanya. Petrus membahasakan
penderitaan itu sebagai api siksaan yang adalah ujian iman. Jika pergumulan teralami sebagai konsekuensi dari iman dan jati diri sebagai pengikut Kristus, maka hal itu harus kita jalani dan menangkan. Hal ini berbeda dengan penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan ataupun dosa pribadi. Nah, teman-teman pemuda, dosa pasti menghadirkan teguran ataupun penghakiman dari Tuhan. Untuk mendalikan ke jalan yang benar, tentunya ada cemeti yang datangnya dari Tuhan, agar umatnya tidak terperangkap pada kesalahan yang berkepanjangan. Janganlah kita berdosa sehingga menderita akibat membunuh dan mencuri. Hindarilah kejahatan ataupun kefasikan. Sebaliknya, mari kita berusaha, gembira dan bersukacita meskipun tertekan dan bergumul. Karena iman dan pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan pernah pudar. Nah, teman-teman pemuda, tentunya dalam situasi terkini di Manado sendiri, COVID-19 ini korban yang ada di Manado sudah sekitaran 1.000 lebih. Tentunya mereka yang meninggal dikubur dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini memunculkan sebuah tekanan kepedihan yang ditinggalkan kepada keluarga, kerabat, dan kenalan yang ada. Begitu banyak keluarga yang terdampak sehingga ekonomi keluarga juga merosot. Meskipun bantuan datang, namun hanya mengatasi masalah sedikit. Kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian jelas menyumbat pendapatan keluarga juga. Himbauan untuk bekerja sama, peduli dan saling membantu datang dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan pemuka masyarakat. Namun sayangnya ada juga segelintir orang yang terjebak pada tindakan saling menyalahkan dan saling menghakimi. Kritikan sering tak lagi relevan. Yang terjadi saling tuding dan berusaha melempar kesalahan pada pihak-pihak tertentu. Bersyukur di antara kita hadir juga para pejuang yang tanpa kenal lelah berjerih payah melayani yang sakit, menguburkan yang meninggal, membantu yang berkekurangan, dan hal-hal mulia lainnya. Sepatutnya mereka menghargai dan dihormati. Tidak sedikit yang mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari kesulitan ini. Virus ini menyebabkan banyak sekali kerugian yang terjadi beberapa bulan ini. Virus yang menyebabkan penyakit corona ini sampai sekarang belum dapat dihentikan. Vaksin penangkal masih terus diteliti dan terus diupayakan. Sementara sekarang ini kita digiring dalam kenormalan yang baru. Hidup terbiasa dengan COVID-19 ini, di mana keseharian ditandai dengan menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, berjemur, mengkonsumsi vitamin, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga, dan sebagainya. Nah, pola hidup sehat menjadi penangkal awal untuk beraktivitas dan menghindarkan diri dari serangan COVID-19 ini. Inilah upaya-upaya yang dapat kita lakukan sekarang ini. Jika hal ini berlangsung lama, maka keyakinan kita untuk terus mengenalkan Tuhan adalah wujud iman sekaligus jawaban yang ada. Ujian membuat kita semakin kuat, bertahan,
dalam keteguhan iman kita kepada Kristus Yesus, bahwa Dia tak akan berpaling jika kita hidup di dalam Tuhan. Sampai di sana khotbah kita pada malam hari ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Merespon akan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan, kita menyanyi bersama-sama, betapa hatiku berterima kasih. Pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Saudari Gabriel Pinontoan AMDTS. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini kami bisa rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini tadi kami sudah selesai mendengarkan akan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman ini ya Tuhan, agar supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami sebagai pemuda Gemim ya Tuhan. Ya Tuhan, berdoa kami buat Kadim, Saudara Arista Longdong, kiranya Engkau memberkati dia dalam
tugas tanggung jawabnya ya Tuhan sebagai pemuda Gemim. Kau selalu memberkati dia dalam kesehatannya dan juga dalam kehidupannya dalam berkeluarga ya Tuhan. Dan juga berkati dia dalam setiap pergaulannya ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman. Engkau kiranya mau memberkati dari Penatua, Wakil, Sekretaris Bendahara, juga anggota komisi yang ada. Engkau kiranya memberikan mereka hikmat, berikan mereka selalu kekreativitasan ya Tuhan, agar supaya mereka bisa memimpin kami semua pemuda sejahtera Treman, agar supaya menjadi pemuda yang lebih baik lagi ya Tuhan. Berdoa kami juga buat seluruh anggota pemuda Gemim Sejahtera Treman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami selalu dalam setiap pergaulan kami, dalam setiap aktivitas kami setiap hari ya Tuhan, dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya kami selalu mencerminkan pemuda Gemim ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, kiranya Engkau mau memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, serta kabinet pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ya Tuhan. Apalagi saat ini ya Tuhan, negara kami sedang mengalami kondisi terkena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan agar supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil bisa mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka selalu jalan keluar yang terbaik agar supaya negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dan setiap masalah-masalah yang dihadapi ya Tuhan bisa teratasi dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah yang ada di desa ini yang dipimpin oleh Bapak Hukum Tua beserta struktur organisasi Desa Treman yang ada ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan mereka selalu kebijaksanaan dalam memimpin desa kami tercinta ini, Desa Treman, agar supaya bisa menjadi desa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga teringat buat anak-anak yatim, bapak-bapak duda, serta ibu-ibu janda ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka Engkau selalu memberikan mereka sukacita iman, sehingga dalam kehidupan mereka selalu bersukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, teringat kami juga buat pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan mereka semangat untuk hidup kembali, berikan mereka kesembuhan agar supaya mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Berkati juga para tim medis yang ada, yang bekerja dengan segenap hati, yang bekerja dengan sepenuh hati Tuhan. Engkau memberkati mereka selalu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna dan yang akan kami sempurnakan dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Kristi Rondonu Eskom. Sementara dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Sertamu itulah
Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Segala puji syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena berkat dan kasih-Mu saja sehingga ibadah kita pada malam hari ini bisa berakhir dengan segala baik, dan kiranya apa yang kami telah renungkan tadi bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Untuk itu, saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan terima kasih kepada Kadim Arista Longdong yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian, yang bertugas mulai dari doa buka sampai dengan doa tutup, singers maupun pemain alat musik. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga teman-teman yang sudah mengambil bagian di rumah dalam beribadah kita pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Kita menyanyi bersama-sama Obor Pembangunan.